Halo teman-teman, perkenalkan. Aku Siti Nurhajizah, mahasiswi keperawatan TIKA 2, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Selamat menonton ya Gesya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bahaya gigitan ular serta penanganan. Gigitan ular merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh gigitan ular berbisa. Jadi, bisa ular merupakan kumpulan dari terutama protein yang mempunyai efek fisiologik yang luas atau bervariasi, yang mempengaruhi sistem multiorgan, terutama neurologi, kardiovaskuler, dan sistem pernapasan. Bisa suatu zat atau substansi yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsa dan sekaligus juga berperan pada sistem pertahanan diri. Nah, di sini ada ciri-ciri ular tidak berbisa. Yang pertama, bentuk kepala segi empat, gigi taring kecil, dan mata berbentuk bulat. Sedangkan ciri-ciri ular berbisa, yang pertama itu bentuk kepalanya segitiga, kemudian 2 gigi taring besar di rahang atas, bekas gigitannya 2 luka gigitan utama akibat gigit taringnya. Di sini bisa gigitan ular dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama bisa hemotoksik, yaitu bisa yang mempengaruhi jantung dan sistem pembuluh darah. Sedangkan bisa neurotoksik, yaitu bisa yang mempengaruhi sistem saraf dan otak. Yang terakhir yaitu bisa sitotoksik, yaitu bisa yang hanya bekerja pada lokasi gigitan saja. Gejala dan tanda-tanda tersebut antara lain yang pertama tanda gigitan taring, kemudian nyeri lokal, ada pendarahan lokal, memar, pembengkakan kelenjar getah bening, radang, melepuh, serta infeksi lokal, kemudian yang terakhir nekrosis jaringan atau terutama akibat gigitan ular dari famili Vibridae. Gigitan ular akan timbul gejala sistemik. Yang pertama gejala lokal, ada edema, nyeri tekan pada luka gigitan, kemudian kulit kegelapan karena darah yang terperangkap di jaringan bawah kulit. Kemudian yang kedua, gejala sistemik, di antaranya hipotensi, otot melemah, berkeringat, menggigil, mual, hipersalivasi atau ludah bertambah banyak, ada muntah, nyeri kepala, dan pandangan kabur. Dosis bisa setiap gigitan tergantung pada waktu yang berlalu sejak gigitan terakhir, derajat ancaman yang dirasakan ular, dan ukuran mangsa. Lubang hidung ular merespon panas yang dikeluarkan mangsa yang memungkinkan ular untuk mengubah-ubah jumlah bisa yang akan dikeluarkan. Nah, di sini ada contoh gambar yang bisa kita lihat sama-sama, yaitu ada edema, kemudian kulit juga menghitam. Di sini derajat gigitan ular, yang pertama itu ada derajat 0. Itu tidak ada gejala sistemik setelah 12 jam, kemudian pembengkakan minimal, diameter 1 cm, kemudian derajat 1. Yang pertama itu bekas gigitan 2 taring, kemudian bengkak dengan diameter kurang lebih 1-5 cm, tidak ada tanda-tanda sistemik sampai 12 jam. Kemudian derajat kedua, atau derajat 2 sama dengan derajat 1, nyeri hebat dalam 12 jam. Yang keempat yaitu derajat 3 sama dengan derajat 1 dan 2. Di sini ada shock dan distres nafas, ekimosis seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir ada derajat 4, sangat cepat memburuk. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu bagaimana pengobatan gigitan ular. Kalian cukup membersihkan bagian yang terluka dengan cairan VAL atau air steril. Untuk efek lokal dianjurkan imobilisasi menggunakan perban katun elastis dengan lebar lebih dari 10 cm dengan panjang 45 cm yang dibalutkan kuat di sekeliling bagian tubuh yang tergigit ular berbisa, mulai dari ujung jari kaki sampai bagian yang terdekat dengan gigitan. Kemudian, pemberian tindakan pendukung berupa stabilisasi yang meliputi penata laksanaan jalan nafas, penata laksanaan fungsi pernafasan. Atau bisa juga diberikan suntikan anti tetanus, atau bila korban pernah mendapatkan toksoid, maka diberikan 1 dosis toksoid tetanus. Kemudian pemberian suntikan penisilin kristal sebanyak 2 juta unit secara intramuskular atau secara IM.
Kemudian pemberian sedasi atau analgesik untuk menghilangkan rasa takut cepat mati atau panik. Yang terakhir, pemberian serum antibisa. Nah, biasanya ada beberapa komplikasi penderita gigitan ular berbisa. Ada tanda kelemahan, vertigo, nadi cepat, lemah, dan tidak teratur. Kemudian muncul pembengkakan, serta perubahan warna yang hebat di daerah gigitan tersebut. Penting diperhatikan untuk menduga adanya efek keracunan yang lanjut. Kemudian, kemungkinan relapse yang berbahaya timbul 3 hari setelah gigitan. Kemudian, efek keracunan yang timbul dapat sangat berat sehingga sedapat mungkin penderita memperoleh perawatan intensif di rumah sakit.